Selamat pagi Ibu-Ibu PKK Desa Banaran Kulon Progo. Perkenalkan, nama saya Pande. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana semester 8. Saya juga merupakan kelompok KKN kelompok 5. Di sini saya mohon maaf sebelumnya jika kita tidak dapat bertemu langsung dikarenakan pandemi COVID yang sedang berlangsung. Baik, hari ini saya akan membawakan topik kesehatan, yaitu asam urat. Baik, mari kita mulai. Di sini asam urat merupakan bentuk dari radang sendi yang dapat menyerang siapa saja. Di sini asam urat dapat ditandai dengan nyeri yang tiba-tiba, parah, bengkak, kemerahan, serta jika sendi yang ditekan itu nyeri, seperti itu. Lalu asam urat ini sering terjadi pada jempol kaki. Walaupun pada jempol kaki, asam urat ini dapat terjadi pada sendi-sendi di tubuh kita, seperti sendi tangan, sendi lutut, namun yang paling sering itu adalah sendi kaki. Dapat dilihat dari gambar di samping, di sini asam urat biasanya terjadi tiba-tiba dan seringkali pada malam hari, dan sensasi yang dirasakan adalah jempol kaki seperti terbakar, lalu sendi yang terkena itu terasa panas dan bengkak. Nah, dari sini kita bisa simpulkan jika ibu-ibu hanya mengalami pegal-pegal pada badan, itu bukan merupakan asam urat, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Untuk penyebab, di sini dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar kristal monosodium urat atau kristal urat, di mana kristal urat ini terbentuk dari asam urat yang tinggi, yang kadarnya tinggi di dalam tubuh kita. Nah, dari kadar yang tinggi ini, asam urat akan menumpuk di sendi kita, lalu akan menyebabkan rasa sakit yang sudah saya jelaskan tadi. Asam urat ini akan berada di dalam darah ketika sebuah zat yang bernama purin itu dipecah seperti itu. Nah, purin ini sebenarnya ada pada tubuh kita secara alami, namun dengan kadar yang sedikit. Lalu, purin juga terkandung pada makanan-makanan tertentu seperti daging merah, jeroan, ikan teri, ikan tuna, ikan sarden, dan minuman yang beralkohol atau minuman yang mengandung alkohol, serta minuman yang mengandung gula, seperti itu. Biasanya, asam urat ini akan larut melalui darah dan akan dibuang melalui pipis atau dibuang melalui ginjal. Namun, jika kadarnya berlebihan, ini dapat menyebabkan penumpukan kristal urat di sendi kita sehingga dapat menyebabkan rasa sakit pada sendi-sendi di tubuh kita. Baik, untuk faktor risikonya yang pertama ada obesitas, di mana obesitas atau kegemukan ini akan meningkatkan kadar asam urat pada tubuh kita dan ginjal kita juga sudah sulit untuk mengeluarkan asam urat itu sendiri. Lalu yang faktor risiko yang kedua adalah kondisi medis, di mana penyakit penyerta seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit gula atau diabetes, penyakit jantung dan penyakit ginjal ini merupakan faktor risiko terjadinya asam urat. Lalu riwayat keluarga, di mana riwayat keluarga ini jika kita memiliki keluarga yang mengalami asam urat, kemungkinan besar kita juga memiliki risiko untuk terjadinya asam urat. Lalu faktor risiko yang terakhir, umur dan jenis kelamin. Sebenarnya pria itu lebih rentan untuk terjadinya asam urat. Namun perlu diketahui jika wanita yang sudah berumur lebih dari 50 tahun atau sudah mengalami menopause atau sudah tidak menstruasi lagi, ini resikonya hampir sama dengan pria, seperti itu. Baik, di sini sudah saya berikan poster asam urat, di mana sudah saya berikan definisi, penyebab, serta pencegahan. Nah, untuk mencegah asam urat sendiri, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, perbanyak minum air. Di sini dianjurkan untuk meminum air 1,5 liter sampai 2 liter per hari. Lalu mengkonsumsi buah antioksidan. Di sini saya beri contoh buah yang tinggi akan antioksidan adalah buah jeruk dan buah mangga. Lalu dapat menghindari obesitas dengan cara rutin berolahraga. Lalu menghindari makanan yang tinggi purin dan menghindari alkohol. Baik, mungkin sekian saja untuk edukasi asam urat dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini ibu-ibu nanti saya akan berikan G-form, di mana G-form ini ada beberapa hal yang harus diisi. Yang pertama, nama, umur, serta pertanyaan. Ibu-ibu bisa menanyakan hal seputar asam urat. Nanti pertanyaan ibu-ibu akan dijawab oleh Dr. Istianto Kuncoro MPH dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua. Selamat pagi dan sehat selalu.